Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah di awal Ramadan tahun ini 1441 Hijriah. Mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Mudah-mudahan selama ibadah kita di bulan Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, perkenankan kami sampaikan materi untuk saat ini, yaitu tentang kemuhammadiyyahan. Tentunya para pemirsa memahami tentang apa itu Muhammadiyah dan bagaimana langkah-langkah sepak terjang Muhammadiyah yang selama ini kita mengerti, mengetahui dan bahkan mungkin menjadi pelaksana dan pelaku di dalam bermuhammadiyah. Yang perlu kita ketahui bahwasanya kadang orang melihat dari sisi yang berbeda mungkin. Melihat Muhammadiyah, kalau orang dahulu melihatnya adalah sebagai organisasi yang modern, organisasi yang berkemajuan, yang tentunya berlawanan dengan organisasi yang dikatakan mungkin sangat konservatif atau bahasa kita kuno, kolot dan sebagainya. Dan kita perlu pahami bahwasanya itu adalah hanya konotasi-konotasi dari seseorang yang belum paham benar apa itu Muhammadiyah. Karena itu yang kita perlu pahami bahwasanya Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mempunyai beberapa faktor penyebabnya. Tidak tiba-tiba kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan suatu organisasi yang bernama Muhammadiyah, itu tidak, tetapi lewat karena suatu proses. Kita paham, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita tahu pada masa Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912 Miladiyah, kalau Hijriyahnya itu tahun 1330 Hijriyah. Itu pada saat Muhammadiyah berdiri. Bagaimana kondisi pada saat itu? Jangan kita bayangkan kondisi sekarang ini di era penuh dengan teknologi IT, di era globalisasi, di era internet ini. Pada waktu itu yang jelas masyarakatnya adalah masyarakat yang terbelakang. Sudah begitu dalam kondisi negara yang belum berdaulat karena pada masa kolonial Belanda dijajah. Kondisi masyarakatnya kita bisa memahami, tentunya adalah masyarakat yang terbelakang dari sisi apapun. Jangan berbicara pendidikan, untuk makan saja masyarakatnya sangat susah. Itu dari historis tentang pada masa Muhammadiyah awal pada saat itu. Yang perlu kita pahami bahwasanya kenapa sampai kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah? Kalau kita lihat dari sisi sejarah ada dua faktor tentunya. Yang pertama faktor intern. Intern apa? Intern umat Islam itu sendiri. Kita paham, orang melihat Muhammadiyah itu kan organisasi yang anti taklid kan gitu, anti bid'ah,
anti khurafat, ya, anti syirik jelas. Kalau dulu kita kenal dengan penyakit TBC itu ya harus diberantas. Mungkin sekarang masih, tetapi kelihatannya sudah begitu sangat jarang terdengar, sangat lantang. Kelihatannya diambil alih orang lain. Dan kalau kita lihat itu, orangnya dulu begitu. Faktor intern yang pertama apa? Di lingkungan umat Islam sendiri, para pemirsa, itu kalau kita perhatikan penyakit-penyakit yang sangat kronis tadi, syirik. Di mana-mana nama syirik itu akan menjadi penyakit yang berbahaya, menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengampuni dosa yang tidak diampuni Allah, dosa syirik. Dosa yang lain kalau kemudian bertaubat, taubatan nasuha, minta ampun kepada Allah, maka selesai sudah. Syirik sampai akhir hayat, kalau tidak bertaubat dengan sungguh-sungguh, tidak mohon ampun kepada Allah, maka tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah. Maka yang perlu kita perhatikan, ini ada di waktu itu sangat begitu kental sekali. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa yang dosa syirik itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tentunya terhadap orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat apa? Mohon ampun, tidak mengulangi lagi, taubat sungguh-sungguh, insyaallah. Yang jelas Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tetapi dengan tekad yang bulat supaya apa? Diampuni Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu penyakit yang sampai sekarang tidak akan pernah hilang. Yang kedua, para pemirsa yang dirahmati Allah, penyakit bid'ah. Kalau dalam bahasa agama kita, bid'ah itu yang berkaitan dengan masalah ibadah tentunya, berkaitan dengan ibadah mahdoh tentunya, berkaitan dengan hablum minallah, muamalah Allah, ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan membuat aturan-aturan yang kecuali dari Allah dan Rasulnya. Jangan membuat aturan ibadah sendiri. Ibadah kalau dikarang sendiri, ditambah-tambahi, dikurangi, ya bid'ah itulah sesuatu yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu ada pada masa itu. Orang beribadah itu bukan karena perintah Allah, bukan karena ilmu pengetahuan tentang agama yang mereka pahami, tetapi karena mereka lebih karena mengikuti kepada siapa pemimpin mereka. Mereka sholat nggak? Sholat, tapi paham nggak yang mereka kerjakan? Belum tentu. Mereka berpuasa seperti sekarang, puasa, dan mungkin puasanya berbeda. Nah ini yang menjadikan pembeda. Jadi lebih taat kepada pemimpin masyarakat dibandingkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi penyakit khurafat, tahayul, sampai sekarang belum bisa kita hilangkan. Tahayul, hayalan, ya, jadi hayalan itu baik hayalan. Jadi tahayul, hayala, yutahayalu, tahayulan. Berarti menghayal. Menghayal itu apa? Artinya apa? Sesuatu yang tidak objektif, subjektivitas. Menghayal apa? Ya, misalnya seperti ini. Ya. Jadi menganggap di lingkungan kita ini ada benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan yang lebih, yang bisa membahayakan dan memberi manfaat kepada seseorang. Ini kan bahaya itu.
lebih senang pergi ke tempat-tempat keramat, dan di sana dia minta pertolongan perlindungan kepada mungkin simbahnya, kakek, nenek moyang tempat itu yang dianggap keramat itu. Sudah tahayul, sudah syirik dan khurafat kepercayaan seperti itu. Lebih takut kepada benda-benda tertentu dibanding dengan kepada Allah. Maka dulu orang dahulu itu ya pakai keris, pakai apa lagi, gelang, tapi itu dikaitkan dengan kekuatan tertentu. Kalau sekarang keris kan hanya ketika sebagai aksesoris, gelang juga begitu. Anak-anak muda pakai gelang dan apa gaya saja, nggak punya kerjaan apapun. Dulu nggak pakai benda-benda itu dianggap punya kekuatan. Itu bagian dari tahayul dan juga khurafat. Lebih percaya kepada berkaitan dengan cerita dongeng-dongeng yang mempengaruhi mereka, dongeng tentang Ratu Kidul, atau kalau orang Pekalongan sekitarnya pantai utara tentang Dewi Lanjar, dia itu sangat mempengaruhi hatinya. Ini bisa syirik malah. Maka itu harus dihindarkan. Dan itu pada saat itu Islam tidak menunjukkan faktor ingkaran itu. Ya begitu cerita begitu terus, dia lebih takut kepada kepercayaan yang sifatnya tahayul seperti itu. Yang kedua, para pemirsa, kelemahan umat Islam yang kedua, sehingga Muhammadiyah juga dalam jalan adalah faktor dari umat Islam yang seakan-akan karena sejarah itu dibagi menjadi ada golongan priayi, ada golongan santri, ada golongan abangan, yang sampai sekarang ternyata itu masih melekat membedakan kita. Padahal itu ada faktor dibawa oleh para penjajah dan kolonial supaya umat Islam memang benar-benar dibagi. Padahal kalau kita mau tahu, baik itu abangan, baik priayi, apalagi yang santri, itu pada dasarnya adalah umat Islam. Tapi sekarang tetap dipertahankan supaya apa? Pembeda. Jadi ini kan menjadikan berbahaya, dan itu menjadikan benar-benar orang khususnya umat Islam di Indonesia itu, kalau yang umat Islam ya santri yang bagaimana? Yang mereka itu terdidik di pesantren, belajar agama di pesantren. Kalau yang tidak berarti abangan mereka itu. Lah yang golongan priayi itu yang berada di lingkungan kerajaan, kesultanan di Jogja, di Solo, yang di situ juga dekat dengan hal-hal yang sifatnya adalah khurafat dan tahayul. Sangat mendukung kondisinya itu, yang menjadikan kemudian ya dia Dahlan itu banyak berpikir bagaimana umat ini bisa diselamatkan, akidahnya supaya diluruskan, supaya mereka benar-benar jadi umat Islam yang kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, karena itulah kemudian ya dia Dahlan bagaimana supaya umat Islam ini bisa keluarga dari kondisi yang seperti itu. Yang berikutnya faktor eksternnya tentunya adalah ketika Kiai Dahlan melaksanakan ibadah haji, bertemu dengan para pemikir, para tokoh yang sifatnya internasional. Beliau menemukan banyak karya-karya para reformis Islam, membaca karya-karya para pembaharu Islam, misalnya pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, pemikiran Muhammad Rashid Ridho, pemikiran Muhammad Abduh, gerakan pan-islamisme, yang ajaran itu adalah ingin kembali kepada Islam yang sesungguhnya, basic Islam ya arruju ilal Quran wa Sunnah. Dan ini ternyata adalah menjadi motivator umat Islam. Kalau ingin maju adalah umat Islam yang harus mempelajari kitab sucinya Al-Quran. Umat Islam yang berdalam hadis sebagai penerjemah, sebagai penjelas, sebagai penerang apa yang tidak dipahami oleh umat Islam dari Al-Quran. Disitulah kemudian faktor ini menjadikan
Kiai Ahmad Dahlan, kemudian beristikharah, meminta dari Allah Subhanahu wa taala di sebuah kondisi umat Islam di Indonesia yang memang terbelakang, masyarakatnya yang sungguh memang masyarakat yang terdesak berbagai macam kepentingan, khususnya oleh penjajah, tidak punya daya kekuatan apapun. Maka bismillahirrahmanirrahim, pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November tahun 1912, Muhammadiyah didirikan dengan nama Muhammadiyah. Ini adalah organisasi persyarikatan Islam yang resmi, ya, didirikan dan didukung oleh para santri-santri Kiai Ahmad Dahlan, dan berikutnya didukung oleh Sultan, jadi Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta, dan bahkan Kiai Ahmad Dahlan kemudian dijadikan sebagai kalau sekarang istilahnya apa itu, sebagai ulamanya, ya, sebagai ulamanya, jadi ulama istana. Kenapa diberi nama Muhammadiyah? Ya, itu dari kalimat Muhammadun, mendapatkan nisbat atau nisbiyah, itu yang bermakna adalah yang berbangsa, atau kalau terjemahkan kita ya sebagai pengikut. Muhammadiyah berarti pengikut Muhammad. Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya umat Islam itu supaya tidak taklid. Muhammadiyah ini kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah supaya tidak taklid. Taklid itu apa? Mengikuti suatu pendapat tetapi tidak tahu dasarnya. Muhammadiyah berharap supaya tidak taklid, minimal yang menjadi orang yang ittiba, mengikuti pendapat seseorang tetapi tahu apa yang dijadikan sebagai dasar mengikuti pendapat itu. Maka itulah dengan didirikan Muhammadiyah, maka secara menorehkan bahwasanya perjuangan umat Islam itu ternyata perlu adanya organisasi. Muhammadiyah adalah organisasi Islam. Muhammadiyah adalah perserikatan, makanya perserikatan. Serikat ini kan perkumpulan. Jadi kalau dulu namanya kumpulan Muhammadiyah, di perserikatan Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan yang tujuannya tiada lain adalah untuk mengangkat harkat martabat umat Islam Indonesia. Maka Muhammadiyah bertujuan adalah untuk apa? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itulah insya Allah sedikit gambaran awal. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan bagaimana Muhammadiyah berikutnya, bagaimana Muhammadiyah ke depan, dan bagaimana Muhammadiyah di pergaulan internasional saat sekarang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.